Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, mari kita berdiskusi bersama memahami berbagai hal berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini disampaikan sebagai bekal pengenalan kepada saudara terkait tentang metodologi penelitian. Berikut ini akan disajikan konsep, komponen, dan struktur ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya silakan kepada saudara untuk memahami dan mencatat berbagai hal yang dianggap penting untuk dipahami kembali. Baik, ilmu pengetahuan ini kita pelajari, gitu ya. Kenapa? Karena sebuah penelitian itu berangkatnya dari sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita perlu memahami secara tersendiri bagaimana ilmu pengetahuan tersebut ada, kemudian bagaimana peran ilmu pengetahuan itu dalam sebuah kajian atau sebuah penelitian gitu ya. Jadi materi ini khusus untuk menelaah lebih jauh bagaimana ilmu pengetahuan itu berdiri begitu. Ilmu pengetahuan ini disebut atau dianggap sebagai sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Nah, adapun langkah-langkah sistematis tersebut itu mencakup 5 hal ini, gitu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua itu menyusun kerangka pemikiran. Ketiga, merumuskan hipotesis, kemudian menguji hipotesis tersebut, dan terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan. Metode ilmiah ini adalah cara untuk memperoleh dan menyusun pengetahuan itu sendiri. Bedanya antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu terletak pada pengetahuan itu adalah bahan ilmu. Nah, dan baru bisa menjawab tentang apa gitu ya. Jadi bahan ilmunya itu disebut dengan pengetahuan. Untuk bisa menjawab tentang apa yang dikaji tersebut gitu ya. Sedangkan kalau kita sebut ilmu pengetahuan itu menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kejadian. Jadi sebagai sebuah pembuktian pada fakta-fakta yang terjadi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu, misalnya di bidang pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun secara sistematis menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan, dan memiliki nilai guna tertentu, gitu ya. Itulah asal mulanya sebuah ilmu pengetahuan dilakukan dengan 5 langkah yang sistematis. Selanjutnya, kita perlu mengetahui syarat ilmu pengetahuan yang memiliki objek dan metode ilmiah atau memiliki dimensi atau aspek-aspek apa, gitu ya. 3 syarat ini merupakan syarat ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah kita lihat dari aspek ontologis. Bukan antologis, tapi ontologis. Ini berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau berkenaan dengan objek studi. Aspek ontologis ini berkenaan dengan apa yang ingin diketahui, apa yang dipikirkan, atau yang menjadi masalah. Contohnya misal pada aspek ontologis dalam ilmu bahasa Indonesia, misal di psikolinguistik atau sosiolinguistik gitu ya, yang mempelajari penggunaan bahasa oleh masyarakat tertentu gitu ya. Jadi ada teori-teori tentang sosiolinguistik itu berangkatnya ya dari kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam sebuah observasi atau sebuah pengamatan
gitu ya, yang tidak terbatas. Kedua adalah syarat pada aspek epistemologis. Ini berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Metode ilmiah ini pada dasarnya merupakan gabungan antara pola berpikir induktif dari hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum, dan pola berpikir deduktif dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Pola berpikir induktif dan deduktif ini disebut dengan proses logiko-hipotetiko-verifikatif atau dedukto-hipotetiko-verifikatif. Ini terdiri dari langkah-langkah yang hampir sama dengan langkah-langkah sistematis ini, yaitu merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik sebuah kesimpulan. Jadi misal ya dalam bidang keilmuan kita, saudara mengenal adanya metode saintifik gitu ya. Oh, kok muncul sih ada teori saintifik di dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Munculnya pembelajaran saintifik itu dilakukan dengan langkah-langkah sistematis ini. Jadi, oh ada masalah apa sih di lapangan gitu ya. Di sekolah itu ada masalah apa, pembelajaran apa berkaitan dengan kegiatan belajarnya. Kemudian disusun sebuah kerangka berpikir dan merumuskan jawaban-jawaban sementara atau disebut dengan hipotesis. Kemudian jawaban sementara itu diuji untuk ditemukan sebuah jawaban, dan hasil akhirnya adalah sebuah interpretasi atau menarik sebuah kesimpulan gitu ya. Baik, syarat yang ketiga yaitu ada aspek aksiologis berkaitan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu tersebut. Nilai guna ilmu itu bisa dilihat secara positif gitu ya. Secara positif, nilai guna ilmu adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan objek studi yang dipelajari gitu. Secara garis besar, ilmu pengetahuan itu terbentuk melalui proses dan tahapan seperti ilmu yang mempelajari fenomena, kemudian fenomena-fenomena itu diabstraksikan menjadi konsep dan variabel, sampai dengan menjalinkan fakta-fakta dalam kerangka yang penuh arti. Kemudian hasil akhirnya adalah membentuk sebuah teori. Teori-teori inilah yang disebut dengan ilmu. Tuh. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa pokok masalah keilmuan adalah meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kegiatan ilmiah itu diawali dengan merumuskan masalah dan menyusun kerangka berpikir, dan yang di dalamnya itu termasuk logika gitu ya, yang kemudian menghasilkan khasanah pengetahuan ilmiah. Nah, dari kerangka berpikir tersebut timbullah hipotesis gitu. Timbullah sebuah hipotesis untuk diuji dengan menggunakan data. Kemudian dianalisis dengan teknik pengujian atau kita sebut dengan pengujian statistik, dan dibuat kesimpulan secara statistik atau berdasarkan angka-angka. Jika hipotesis tersebut diterima, maka akan menjadi sebuah khasanah pengetahuan ilmiah, dan apabila ditolak, itu akan kembali lagi kepada penyusun kerangka berpikir untuk diulang lagi ke hipotesis sampai kesimpulan dan akhirnya sampai diterima. Begitu. Jadi proses untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan itu melalui langkah-langkah yang sistematis. Oke, baik. Sekarang kita memahami terkait dengan fungsi ilmu.
tadi kita sudah paham nih antara ilmu apa, antara pengetahuan itu apa dan ilmu pengetahuan itu apa. Mari kita kaji lebih lanjut tentang fungsi ilmu. Ilmu itu berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Nah, ilmu itu melaksanakan fungsinya melalui teori yang dikandungnya. Teori ialah himpunan definisi, konsep, dan hipotesis tentang hubungan antar variabel. Nah, ciri utama teori ini adalah yang mengandung makna. Jika apa, maka bagaimana, begitu ya. Nah, tujuan teori ini adalah untuk menjelaskan dan membuat prediksi, sehingga memungkinkan untuk melakukan sebuah pengendalian. Nah, ilmu itu pasti nanti kalau sudah diketemukan ilmu ini pasti memiliki karakteristik yang rasional, logis, objektif, terbuka gitu ya. Maka seorang ilmuwan selain harus memiliki syarat-syarat empiris, rasional, dan kritis, itu juga harus memiliki sikap ilmiah gitu ya. Dan ini harus wajib dikuasai oleh saudara, sikap ilmiah ini. Sikap ilmiah itu apa saja? Yang pertama adalah sikap ingin tahu, yaitu memiliki sikap bertanya atau selalu penasaran atau kita sebut dengan kepo terhadap sesuatu yang gelap, yang tidak wajar, dan itu menimbulkan kesenjangan. Nah, teori idealnya begini, tapi kok di lapangan kok begini ya? Jadi ada kesenjangan nih antara hal-hal yang ideal gitu dengan kenyataannya gitu ya. Misal di pembelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia itu anak bisa diatasi menulisnya dengan metode A gitu ya. Ternyata di sekolah itu metode A ini tidak berhasil dilakukan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini ada kesenjangan nih antara yang terjadi di teori dan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi saudara perlu menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau khususnya berkaitan dengan bidang keilmuan saudara. Yang kedua, sikap ilmiah skeptik, yaitu bersikap ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum kuat dasar pembuktiannya. Nah, ini perlu ditumbuhkan sikap skeptik ini. Kenapa? Karena kita biar tidak termakan informasi-informasi yang palsu. Ketika kita menerima informasi, kita buktikan nih atau kita cari nih literaturnya benar atau tidaknya gitu ya. Jadi sikap skeptik ini perlu kita tumbuhkan atau kita kuatkan kembali pada diri masing-masing. Ketiga, sikap yang perlu saudara kuasai yaitu sikap kritis. Sikap ini adalah cakap dalam menunjukkan batas-batas soal, mampu menunjukkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan, cakap menempatkan pengertian-pengertian yang tepat, gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah saudara cakap atau terampil, gitu, dalam memposisikan sebuah pemahaman. Sikap keempat yaitu objektif. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sikap ini tumbuh dengan tidak memihak terhadap siapapun, gitu ya. Jadi saudara posisinya ada di tengah-tengah, tidak membela A, tidak membela B, gitu. Jadi sifatnya objektif berdasarkan fakta. Saudara misal menilai sebuah gambar siswa, gitu ya. Saudara akan menilai secara objektif berdasarkan indikator-indikator penilaian, bukan karena subjektivitas atau berdasarkan ini adik saya beri nilai sekian begitu. Tidak. Jadi kita bisa bersikap secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada atau indikator-indikator. Sikap yang terakhir yaitu ada
free from ethic, yaitu bahwa ilmu itu adalah monologis, yaitu menilai apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi harus memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi kemanusiaan. Nah, sikap free from ethic saya rasa ini perlu kita kuatkan kembali, karena kalau untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah itu kita bisa saja ya. Oh, kita membenarkan si A, menyalahkan si B, itu kita dengan gampangnya bisa. Tetapi kalau bersikap ilmiah bukan tentang benar atau salahnya, tetapi ini baik atau tidak bagi kemanusiaan gitu ya. Jadi kata kuncinya ada baik dan buruk. Baik, berikut ini adalah komponen-komponen ilmu, sebuah komponen ilmu pengetahuan yang memiliki beberapa komponen. 4 komponen ini merupakan hakikat gitu ya, atau komponen ilmu. Komponen yang pertama adalah adanya teori. Ini adalah generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Berarti kalau udah muncul teori ini enggak sekedar omong kosong gitu ya, sudah teruji kebenarannya gitu ya. Kalau kita mau membuktikan kebenaran itu jelas berdasarkan teori-teori yang valid gitu ya, tidak sembarang teori yang bisa kita aplikasikan dalam sebuah praktik pembelajaran, misal begitu. Komponen kedua dari ilmu yaitu sebuah fakta atau keadaan sebenarnya yang diwujudkan dalam jalinan 2 konsep atau lebih. Nah, fakta itu kita tidak bisa mendasarkan pada satu fakta saja, tapi harus lebih dari satu fakta dan saling dikaitkan. Itu namanya empirik atau keadaan sebenarnya, dan itu harus dikaitkan atau dijalin gitu ya, agar menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya fenomena atau gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera. Panca indera apa yang berperan di sini? Yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Kemudian dijadikan konsep, istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena tersebut. Komponen keempat yaitu adanya konsep, muncul sebuah konsep. Ini adalah istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari suatu fenomena tersebut. Baik, ini merupakan struktur ilmu pengetahuan. Coba saudara perhatikan di situ, mulai dari atas adanya konsep dasar. Konsep dasar itu mengandung paradigma aksioma, kemudian turun ke pengetahuan, kemudian diproses secara ilmiah, muncullah ilmu pengetahuan dan adanya pedoman atau landasan gitu. Nah, masing-masing ini ada penjelasannya. Kita paparkan satu-satu mulai dari atas ya. Ilmu pengetahuan itu selain memiliki 4 komponen tadi dan struktur, itu juga memiliki kelengkapan gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat ada konsep dasar sama dengan muncul sebuah pedoman. Dari konsep dasar itu kelengkapan apa yang ada di dalam konsep dasar ini, yaitu adanya paradigma aksioma gitu ya. Ini adalah pangkal dasar berpikir atau konsep dasar suatu ilmu. Misalnya konsep dasar ilmu pendidikan gitu ya, bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Misal konsep-konsep dasar entrepreneurship atau sebuah tantangan, atau dalam ilmu yang lain mungkin ada konsep-konsep dasar seperti itu. Nah, ini namanya paradigma aksioma. Kemudian turun dari konsep dasar, dilanjutkan dengan muncul sebuah pengetahuan. Pengetahuan ini muncul adanya data-data
yang memuat fakta-fakta sebagai bukti empirik gitu ya. Ada 3 macam data di sini, yaitu faktor endowment, variabel, dan faktor given. Yang pertama adalah faktor endowment. Ini adalah faktor yang dianggap lestari atau tidak bisa diubah oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Kalau aspek variabel, ini setiap gejala yang bisa diukur. Jadi ada gejala yang tidak bisa diukur, misalnya selera gitu ya. Jadi kalau seleramu rasa ini gimana? Seleramu manis itu tingkat kemanisannya itu dari mana, seberapa gitu kan, ini nggak bisa diukur kalau dalam variabel. Tapi kalau dalam endowment itu abadi gitu ya, nggak bisa diubah nih gitu ya. Jadi 1 ya 1 gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 1 itu nggak bisa diubah. Kemudian yang terakhir adanya faktor give, yaitu faktor yang dianggap relatif tetap. Biasanya dijadikan suatu asumsi dasar untuk memberlakukan hukum dalam sebuah ilmu pengetahuan. Biasanya pasti ya, tetap ilmu-ilmunya. Gitu. Baik, sekarang dari konsep dasar ke pengetahuan, kemudian diproses nih pengetahuan-pengetahuan ini. Dinamakan proses ilmiah. Melalui apa proses ilmiahnya? Ya melalui metode berpikir. Metode berpikir ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang tadi sudah kita pelajari. Gitu. Ya, baik, berikutnya dari proses ilmiah yang telah dilakukan, tumbuhlah sebuah ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan ini tentunya memiliki objek-objek ilmu, gitu ya. Nah, ada dalil-dalilnya, ada muncul sebuah hukum-hukum atau teori-teori dari berbagai bidang keilmuan. Dan saat ini terus berkembang ilmu pengetahuan tersebut seiring dengan datangnya sebuah tantangan-tantangan zaman. Begitu. Barulah terakhir ketika ilmu pengetahuan tersebut sudah ada teori-teorinya, lalu ditulis. Kenapa kok ditulis? Ya biar abadi, biar disebarkan, bisa dibaca, bisa dipahami oleh orang lain. Yaitu biasanya melalui sebuah pedoman atau landasan yang dibukukan, dijurnalkan, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan inilah yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Saudara nanti melakukan penelitian, itu tujuannya untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan yang baru, yang bisa disalurkan, diaplikasikan gitu ya, kepada orang lain. Semisal saudara ingin meneliti kendala-kendala yang muncul di sekolah atau pembelajaran bahasa Indonesia, berarti dengan penelitian yang saudara lakukan nanti akan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang pembelajaran bahasa Indonesia. Harapannya seperti itu dilakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu, setelah ini mari kita mulai menata penelitian kita mau diarahkan kemana. Tujuan penelitiannya apa, nanti akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa membantu saudara, bisa merefresh kembali makna-makna atau pemahaman-pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Semoga ini bisa bermanfaat dan dipahami secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.